Hari ini khusus kita mujahadah pelunas hutang. Kenapa? Karena banyak korban pinjol yang pusing. Ya, banyak korban pinjol yang pusing. Banyak juga orang yang berhutang selain pinjol juga pusing. Banyak orang yang punya problem dengan urusan duit kemudian pusing. Dan kebetulan mungkin kurang dekat sama majelis ilmu, kurang dekat sama masjid, kurang dekat sama musola, kurang dekat sama teman-teman yang paham ilmu, akhirnya menganggap jalannya buntu dan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita niat belajar, terus praktek dan niat ngajari yang lain. Ini sengaja saya cetakkan ya. Saya cetakkan yang hadir malam ini insyaallah semua dapat, yang belum dapat minta, tapi satu orang satu saja ya. Satu orang satu. Nanti kalau mau difotokopi silahkan, mau difoto pakai HP, di-share, monggo. Mau di-scan, dicetak lagi, dibagi-bagi, itu harapan saya. Itu harapan saya. Ajarkan pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kenalannya, siapapun yang punya problem terhadap urusan duit maupun yang nggak punya problem terhadap urusan duit. Yang nggak punya problem nanti biar ngajarin yang punya problem. Sehingga problem saat ini yang dirasa banyak meresahkan masyarakat di bangsa yang kita cintai, yaitu beredarnya korban-korban pinjol, akan segera teratasi dengan al-ilm, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Maka saya ngajak semua da'i, semua teman-teman saya dimanapun berada, untuk mengajarkan ini. Ya, agar masyarakat atau kita-kita ini, sahabat-sahabat kita dan diri kita, tidak dalam keraguan dan kebimbangan serta kebingungan kalau mengalami masalah yang serupa. Masalah bisa terjadi pada siapapun, tapi tak akan jadi masalah kalau kenal yang maha menyelesaikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Judulnya adalah Mujahadah Pelunas Hutang. Hutang itu bukan sesuatu yang diharamkan. Hutang ya, hutang tidak diharamkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun pernah berhutang. Beberapa istri Nabi Muhammad SAW juga pernah berhutang. Beberapa kali berhutang. Sahabat-sahabat Nabi juga berhutang. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah hutang pada seorang Yahudi, yang Yahudi itu kemudian menagih belum jatuh temponya dengan cara yang sangat kasar karena ingin ngetes ini Nabi benar atau bukan. Ya, Nabi benar atau bukan. Sehingga membuat marah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar, bil makna terjemahannya, seharusnya kamu tidak marah sama dia. Harusnya kamu berkata kepada saya, wahai Nabi SAW, kalau punya hutang ya dibayar. Wahai fulan, kalau nagih ya caranya yang baik. Sementara saat itu belum jatuh tempo. Melihat akhlak Nabi SAW seperti itu, maka Yahudi tadi masuk Islam. Ya, masuk Islam. Dan mengatakan, sesungguhnya saya hanya ingin muji kamu. Karena satu sifatmu ini belum saya tes langsung, udah ada di kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kamu Nabi, pasti kalau masalahnya begini, sikapmu akan seperti ini. Artinya, saya hanya ingin menyampaikan, Nabi Muhammad SAW pun pernah ditagih hutang. Walaupun yang nagih pura-pura kasar gitu ya. Tapi pernah dikasarin. Nabi Muhammad SAW juga nyata-nyata pernah berhutang. Sahabat, sampai ada doa-doa ini karena ada sahabat juga yang merasa suntuk ketika belum bisa bayar hutang. Tetapi semua itu selesai. Karena ngomong kepada Nabi Muhammad SAW. Diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah malam hari ini saya akan kupas singkat cara melunaskan hutang, segede apapun hutangnya. Ya, caranya ya, seperti apa? Kemudian nanti di akhir majelis kita praktek. Makanya tadi baca Yasinnya belum saya baca dulu. Kita akan praktek beberapa amalan bersama-sama. Harapan saya ilmu ini bisa disebarluaskan. Yang punya channel-channel YouTube silahkan di-download YouTube saya ini, kemudian dipotong-potong yang baik. Ya, dipotong-potong yang baik, yang enggak baik silahkan dibuang. Yang baik dipotong-potong, kemudian share. Biar manfaatnya
ke seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Share ke TikTok, share ke IG, share ke Facebook, share ke Line, share kemanapun ya. Biar semakin banyak orang yang tercerahkan, sehingga setan pun semakin kecewa. Aku tadinya pengen buat orang itu bunuh diri karena hutang. Akhirnya banyak yang gagal bunuh diri gara-gara lihat kajian. Aku pengen orang itu rusak rumah tangganya karena hutang. Akhirnya justru rukun rumah tangganya karena lihat kajian. Aku pengen kakak adik saling membunuh karena hutang. Tapi setelah lihat kajian justru saling merangkul dan berpelukan. Nah itu harapan kita dengan ilmu. Ilmu itu membuat hati tenang, ilmu itu membuat hati nyaman, ilmu itu mendamaikan, ilmu itu membuat orang saling mencintai dan tidak saling memusuhi. Nah insya Allah sampai jam 10 lewat 15 menit, maksimal setengah 11 malam hari ini ya. Kita mulai jam 9 lewat 1. Saya belum ceramah, ini muqaddimah. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Hutang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak dilarang hutangnya. Tetapi caranya diatur. Ya, caranya diatur. Kalau caranya benar, maka itu bagian daripada ibadah. Ya, daripada ibadah. Karena menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau caranya salah, itu menjadi maksiat. Karena tidak menuruti apa yang diperintahkan Allah, bahkan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan ngomong lagi, boleh nggak utang gitu ya. Ya, hutang itu sesuatu yang tidak dilarang, tapi diatur caranya. Yang pertama, niat hutang. Hutang itu niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk dibayar, itu boleh. Nah kalau niatnya untuk ngemplang, nah itu namanya maling. Ya bukan hutang. Niatnya nipu orang, ngelabui orang, itu namanya penipu. Bukan orang yang hutang. Kalau dia hutang niatnya untuk dibayar, boleh. Bahkan nanti itu salah satu sebab hutangnya akan lunas. Tapi kalau hutang untuk memperkaya diri dan tidak niat untuk dibayar. Hutang sama sana 100.000, wes rasa dibayar. Hutang sama sana 50.000, wes rasa dibayar. Memang nawa itunya dia, ya nawanya, niatnya dia enggak bayar. Mengumpulkan kekayaan yang seperti ini dilarang di dalam agama. Enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semacam itu tidak akan pernah kaya. Karena hatinya sudah miskin. Ya, nggak akan pernah kaya. Nah, terus gimana caranya biar hutang kita itu betul? Niatnya harus satu, kalau utang dibayar. Yang kedua, yang memang untuk hal-hal yang benar. Hal-hal yang halal. Jangan utang, ya niatnya untuk melarikan istri orang. Naudzubillah min dzalik. Biar kelihatan kaya bisa nggait istri tetangga. Naudzubillah min dzalik. Ini haram yang seperti ini. Karena tujuannya haram. Atau dia memang hutang niatnya untuk beli khamr. Ya, untuk judi. Ada enggak itu yang hutang untuk judi? Banyak. Ini kan ngomong banyak berdasarkan data, enggak sedikit, banyak. Judol-judol itu ya. Ya korban judol ini kan beliau hutang, nambah lagi, hutang, nambah lagi, hutang, nambah lagi. Untuk apa tadi? Untuk judi. Nah, judi itu sesuatu yang haram, maka hutangnya ini adalah haram. Nah, tapi kalau orang hutang niatnya tetangganya sakit, butuh berobat ke rumah sakit, tetangganya pinjam ke sana ke sini nggak ada yang minjemin. Dia mau nolong nggak punya uang. Tetapi dia punya nama baik, misal seorang ustadz, seorang guru, ya guru ngaji, atau ustadz, kok tahu ada santrinya, orang tuanya sakit. Ternyata santrinya ini baik, orang tuanya baik, sakit, kalau tidak dioperasi, menurut data medis besok mati. Ya menurut data medis, besok mati, berarti ini kondisinya darurat. Ustadz tadi tidak bisa bantu dengan uang, karena memang nggak punya uang.
Akhirnya dia datang ke temannya. Dia ngomong sama temannya, saya pinjam uang kamu ya. Buat apa? Saya ada perlu mau nolong orang. Ya mungkin agak zaman sekarang yang model begini manusia malaikat ini ya. Berapa? Cukup 500 juta. Masya Allah. Nah, karena dia orang baik, dipercaya sama temannya, 500 juta dia bawa itu wali santri ke rumah sakit, dibiayai semua sampai sembuh. Dan dia nggak minta dikembalikan sepeser pun. Baik atau nggak baik ini? Baik. Nah, ini niatnya baik. Yang seperti ini boleh. Nabi kita Muhammad SAW ketika datang orang dari desa minta bantuan gandum, saat itu Nabi Muhammad SAW tidak punya gandum. Maka Nabi mengatakan SAW, pergilah kamu ke toko sana, minta gandum sekian banyak, bilang itu saya yang beli. Bil makna begitu. Artinya Nabi pinjam dulu pada tokonya. Sehingga ada orang yang nanya, boleh enggak toh sedekah sama orang lain tapi dengan ngutang? Ya ini jawabannya ya. Ini kan dia sedekah sama orang, ya beliau SAW sedekah, tapi dengan pinjam dulu pada orang lain. Ya nanti dibayar, wong niatnya utang itu harus niat bayar. Yang seperti ini boleh. Seperti ini bahkan bagus. Mengutamakan orang lain meskipun dirinya dalam keadaan sangat membutuhkan. Tapi Islam melarang kita memaksakan diri. Kalau imannya belum cukup, jangan coba-coba aksi ini. Ini adegan berbahaya. Paham ya? Nah ini untuk tadi yang saya sebutkan, kelasnya kan ustadz yang sudah guru ngaji mumpuni ya. Imannya udah kuat. Nah, kalau kamu coba-coba, saya pengen jadi superhero seperti ustadz tadi. Nah, kalau belum kuat jangan. Mungkin bisa ngasih tahu orang-orang saja, bantu ngasih tahu. Ini ada wali murid saya sakit, kamu mau ikut andil enggak? Itu silahkan sana transfer sendiri ke rekeningnya, biar dia bisa berobat ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi niatnya harus baik, niatnya harus betul, nggak boleh niatnya haram, tidak boleh. Sampai di sini jelas? Nah sekarang ada orang yang mengeluh, ustadz, yai, guru, habib, siapapun sebutannya. Saya punya hutang tapi kok nggak bisa ngelunaskan. Selalu terpuruk ekonomi saya. Yang merasa seperti itu, cek dulu. Niatnya ketika hutang dulu bagaimana? Buat apa itu niatnya? Benar enggak niatnya? Niat pengen segera bayar atau tidak? Niatnya ketika hutang baik atau tidak? Maka kalau ternyata niatnya salah dulu, niatnya nggak benar, maka solusi pertama kali untuk melunaskan hutang adalah tobat. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, dulu saya itu niatnya nggak benar ya Allah, ampuni saya. Ya tobat. Kemudian perbanyak istighfar. Minta ampun atas niatnya yang nggak benar itu. Nah kalau ada orang bilang, saya hutang niatnya pengen bayar Ustadz. Tapi ternyata cuma ngomong, itu bukan niat, itu namanya al-ngelamun. Ngelamun. Ya, namanya melamun. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Suatu keinginan yang diikuti aksi nyata. Itu namanya niat. Niat hutang pengen segera bayar. Maka dia udah siapkan ya perencanaan untuk pelunasan hutang. Saya kalau dapat rezeki, saya sisihkan 10% untuk bayar hutang. Sisihkan betul, ini untuk bayar hutang. Itu contohnya. Yang kedua, ketika batas waktu pengembalian tiba, ternyata kok uangnya belum ada. Kalau orang niat melunaskan, maka dia akan bayar dengan apa yang ada. Itu namanya niat. Contoh, mohon maaf ya mas ya, kamu punya motor 5. Ini contoh aja nih. Punya motor 5 dan 5 motor ini waras semuanya. Motornya bisa jalan semua. Dan kamu hidup sendiri di kos. Terus punya utang sama teman kamu 20 juta. Datang waktu pembayaran ngomong, mohon maaf, saya udah niat tapi belum ada duit. Ini namanya bukan niat. Ini namanya al-nglamunu. Kalau niat, maka 5 motor tadi jual ke 5-5-nya. Ganti naik sepeda ontel. Misal kalau dari kos ke kampus cuma dekat. Oh ternyata saya butuh motor Ustadz.
untuk aktivitas macam-macam, ya sudah, 5-5-nya jual, ganti satu motor yang harganya lebih murah. Ya, harganya lebih murah. Kira-kira lunas enggak 20 juta? Bukan cuma lunas, punya modal. Nah, nanti di situ Allah akan berkati dia. Ada barokah. Orang bilang punya hutang, enggak punya duit untuk bayar. Tetapi di rumahnya punya 10 televisi. Masya Allah nih. Kamar pembantu televisi, kamar anak televisi, ruang tamu televisi, ruang tengah televisi ya. Padahal nggak pernah ditonton. Nggak ada urgennya dengan TV tadi. Maka kalau niat betul, jual itu televisinya, mungkin cukup sisakan satu. Itu nggak bisa buat melunasi hutang, Yai, Guru, Ustadz, Habib. Nggak ngomong bisa melunasi atau nggak bisa melunasi, tapi tunjukkan niatmu. Ya, tunjukkan niatmu. Kenapa seperti itu? Apa pentingnya sungguh-sungguh menunjukkan niat? Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Man istadana dainan ya'lamullahu azza wa jalla minhu annahu yuridu ada'ah, addahu Allahu anhu." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu dilihat di halaman yang pertama itu ya. Barang siapa berhutang, sebuah hutang, dan Allah azza wa jalla Maha mengetahui, dia berniat, punya keinginan untuk melunaskan hutangnya, maka addahullahu anhu, Allah yang melunaskan hutangnya. Makanya kalau ada orang hutang kok susah lunas, berarti itu niatnya ada yang salah. Ya, ada yang salah dengan niatnya. Terus solusinya bagaimana? Biar Allah yang melunaskan. Solusinya tobat dan istighfar, segera perbaiki, sisihkan penghasilanmu, jual yang bisa dijual selama itu bukan kebutuhan pokok yang sangat pokok, bukan sesuatu yang urgent, yang penting bisa jalan, bisa kerja, bisa hidup, ya. Yang sifatnya itu ya realistis gitu ya, realistis. Kemudian lakukan langkah-langkah selanjutnya yang akan saya jelaskan. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini kira-kira ada enggak orang yang niatnya salah ini? Ada ya? Antum mungkin sering lihat, saya sering beberapa kali update status dalam sebulan atau 2 bulan itu bisa ganti handphone sampai 3 kali. Bener ya? Ganti handphone sampai 3 kali. Lah mau bayar kebutuhan material misalnya. Nah, kok duitnya belum ada, mau bayar gajian tukang hari Sabtu. Kok duitnya belum ada, kan saya punya utang tuh sama tukang. Tukang kerja dari hari Senin belum dibayar, gajiannya hari Sabtu. Kok Sabtu saya belum ada uang, maka yang saya punya apa paling mudah untuk saya jual? Handphone. Soalnya saya jual diri saya nggak laku-laku. Ya nggak laku-laku. Ya jual handphone. Siapa mau beli handphone ini? Ya, handphonenya dijual. Nanti dapat rezeki, belilah lagi. Gitu aja kok repot. Nah, itu namanya niat. Ya, namanya niat. Sampai di sini jelas? Nah, berarti cara melunaskan hutang mudah atau susah? Mudah caranya. Nah, prakteknya lebih mudah. Karena butuh iman. Jadi ini testing iman di sini. Addahullahu anhu. Kalau niatnya benar, langsung Allah yang melunaskan. Allah yang melunaskan itu bagaimana? Nanti tiba-tiba Allah kasih solusi-solusi penyelesaian masalah yang gak masuk akal. Ya seperti yang saya ceritakan itu. Utangnya 1,5 M, bayarnya baru bisa 500 juta, bukannya dimarah ya, tambah dikasih tenggang waktu yang unlimited ya, lanjutkan kerjamu dulu. Bahkan yang satu lagi ngomong belum bisa bayar, justru yang ngutangi saya tambahin lagi modalnya buat kamu biar bisa kerja, biar bisa bayar hutang saya. Ini masuk akal atau gak masuk akal nih? Gak masuk akal. Tapi memang Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu yang memang gak masuk akal gitu loh. Maunya Allah begitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberinya rezeki dari arah yang gak pernah bisa dipikir dengan hitungan akal kita. Gak bisa. Gak bisa dihisap ya. Gak bisa diperhitungkan. Gak bisa diperkirakan. Itu sifatnya rezeki seorang mukmin. Sehingga jaminan Allah ini buat kita tenang. Kenapa? Nah kalau dilihat dari kerja saya parkir motor, gak cukup buat bayar hutang. Jangan khawatir. Addahullahu anka. Nanti Allah yang akan melunaskan hutangmu. Yang penting caramu berzeki. Ikuti petunjuknya ini. Terus gimana? Ya siapa tahu kebetulan kok yang parkir itu Ustadz Iis. Ya, lihat wajahmu hari itu barusan baca dzikir wirid, niat sudah diperbaiki. Hutangmu 200.000 belum lunas. Pagi mau ditagih, Ustadz Iis parkir motor di situ. Waktu bayar, lihat wajah Anda tidak tega, langsung ngasih 1 juta. Masya Allah. Masya Allah.
Loh ini cuma contoh ya, cuma contoh. Tapi ada yang seperti itu, ada. Bahkan lebih dari itu, ya ada. Lu beneran kok, saya pernah dengar ceritanya orang akhirnya menghajikan orang gara-gara naik becaknya. Ya gara-gara naik becaknya, akhirnya abang becaknya dihajikan. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal. Memang caranya Allah, kita nggak boleh pakai akal kita, suruh pakai iman. Percaya nggak sama aku gitu? Ikuti aturanku, aku bereskan urusanmu. Ya kurang lebih maknanya seperti itu. Sehingga caranya Allah, caranya Nabi Muhammad SAW itu membuat orang optimis, membuat orang bersemangat. Ketika melihat dirinya, oh memang saya nggak punya kerjaan yang cukup, saya nggak punya gaji yang cukup, saya nggak punya penghasilan yang cukup, tapi saya punya Allah yang akan mencukupkan. Gini, menurut Muhammad awakmu. Tak kasih contoh boleh? Contoh sederhana. Pernah jadi anak enggak? Ijik toh yo. Selama-lamanya anak ya. Bukan pernah, selama-lamanya anak. Orang tua ngomong sama anak, "Nak, besok kamu jam 6 pagi berangkat sekolah. Sekarang tidur. Besok bangun sholat subuh, mandi, sholat subuh, berangkat sekolah." Anaknya nurut. Betul enggak nih? Ya, kita walaupun agak bandel-bandel kan tetap nurut. Tidur. Pertanyaan saya, antum ketika jadi anak tadi nggak punya uang, nggak punya kerjaan, punyanya siapa? Orang tua, betul? Punyanya orang tua. Orang tua ngasih aturan, kamu nurut sama saya bereskan urusanmu, benar? Bangun tidur, Masya Allah, ibu kita yang capek, nyiapkan sarapan, bahkan bekal sekolah. Ibu kita yang bahkan kadang itu yang namanya yang jadwal kan ibu kita. Baju disiapkan, disetrikakan. Setelah itu disangoni, betul? Pertanyaannya, apakah kita malam datangi bapak ibu kita, Bu, bajunya udah disetrikakan belum? Bu, besok uang sakunya ada enggak? Oh no, tenang nih. Pernah ngomong begitu? Enggak. Kita yakin kalau orang tua udah bilang besok gak mau sekolah, kita ikuti aturannya, maka besok urusan sekolah beres. Mau berangkat, gak ada yang nganter, dicarikan yang nganter. Ya antarkan, betul. Lah kalau sayangnya orang tua kita kepada kita yang membuat aturan semacam itu, udah mikirkan semuanya. Kemudian Allah menyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dan Allah udah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan selalu memberinya jalan keluar, selalu memberinya solusi, selalu menyelesaikan masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberinya rezeki dari arah yang tidak bisa diperkirakan oleh dia dan siapapun. Pertanyaan saya, nah kalau yang ngomong gitu Allah, jenengan percaya atau ragu? Percaya atau ragu? Lah kok mikir? Orang mikir begitu tuh termasuk orang percaya atau orang ragu? Ragu. Nah kenapa para kiai, para asatid, para habaib, para masyayikh, walaupun punya hutang kok tenang? Ya karena percaya sama Allah. Yang dipercaya itu Allah, bukan pekerjaannya. Yang dipercaya itu Allah, bukan saldonya. Yang dipercaya itu Allah, bukan rekan-rekannya. Yang dipegang itu sistemnya Allah. Yang dipegang itu adalah aturannya Allah. Yang dipegang itu adalah apa yang diajarkan oleh Allah lewat kekasihnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Sampai di sini jelas? Nah, berarti orang yang punya hutang kalau dapat pelajaran ini seharusnya optimis atau pesimis? Optimis. Karena langsung dikenalkan kepada Allah yang maha kaya. Bukan kepada bos yang kekayaannya terbatas. Dikenalkan pada Allah yang maha bisa. Bukan kepada seseorang yang kebisaannya itu terbatas. Kepada Allah yang maha mengerti dan memahami. Bukan kepada seseorang yang walaupun sok mengerti tapi tak pernah paham. Ada enggak Bu? Ya, sok mengerti tapi tak pernah paham. Ada enggak Bu? Bu? Ada ya. Mungkin ya oknum-oknum suami. Sok mengerti tapi tak pernah paham. Nah, ini landasan pertama. Betul-betul meyakini sistemnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cek niat kita dulu, kalau salah segera tobat. Yang kedua, caranya tadi. Niatnya benar, caranya harus benar. Niat saya baik Habib,
Ustadz, kiai, guru, saya itu mau bantu pesantren. Tapi kenapa ya hutang saya nggak lunas-lunas? Bantunya gimana? Ya kemarin saya ngerampok tetangga. Itu namanya caranya salah ya. Nah ini hutang juga begitu. Yang membantu orang atau dia untuk usaha, tapi caranya salah. Dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak usah dibahas, udah tahu kan ya? Cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak boleh, yang dilarang sama Allah ta'ala. Maka saat itu kita tobat, ya Allah maafkan cara saya ini nggak benar. Maka tobatnya ya segera berganti dengan cara yang benar sebisa mungkin. Kalau belum bisa, ya istighfarnya dikencengin, istighfarnya ditambah, istighfarnya dimaksimalkan, kebaikannya ditambah terus. Nah upaya untuk membenarkan niat dan cara ini yang sering tidak dilakukan. Orang sibuk kerja, pagi sampai malam, kerja pagi sampai malam, tapi hasilnya minus, bukan lagi nol, hasilnya minus. Kenapa? Karena langkah kakinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas, segamblang-gamblangnya ini. Ya jelas segamblang-gamblangnya. Kemudian yang ketiga, lakukan yang bisa dilakukan sesuai bidangnya masing-masing. Nah kalau memang bisanya jadi tukang cat tembok, ya ngecat tembok. Kok bisanya jadi tukang parkir yang diizinkan oleh suatu instansi, kamu parkir di sana ya jadi tukang parkir. Jangan jadi pengangguran dalam arti nggak mau usaha, nggak mau kerja, cuman diem, baca dzikir, baca doa, baca wirid ya. Tapi dia cuman diem aja, saya nunggu keajaiban dari Allah. Itu salah. Bukan begitu cara kerjanya, bukan begitu sistemnya. Ya bukan begitu sistemnya. Untuk orang yang belum di maqam tajrid itu orang yang memang sudah tidak bisa bekerja. Entah karena sakit yang permanen, ya sakit yang permanen. Atau karena tugas, ya karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh, teman-teman kita prajurit TNI yang berada di daerah-daerah terpencil, ya yang harus melindungi bangsa dan negara. Teman-teman kita para polisi yang mengamankan tanah air di tempat-tempat yang jauh, yang mungkin gak dikenal sama orang. Mungkin yang didapat penghasilannya sedikit. Ya penghasilannya sedikit. Mungkin tidak mampu untuk mencukupi. Mungkin. Tapi karena tidak bisa meninggalkan tugasnya demi kepentingan orang banyak. Nah ini yang seperti itu fokusnya pada doa dan dzikir itu sesuatu yang benar. Nah kamu umur 17 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun tinggal di Surakarta. Yang Masya Allah indahnya seperti ini, gak ada tanggung jawab apa-apa, bukan nunggu ibu yang lagi sakit yang tidak bisa ditinggalkan. Ya kan ada kondisi ibu sakit gak ada yang rawat, harus kita nunggu, kalau enggak bahaya nyawanya. Ini harus meninggalkan pekerjaan macam-macam. Anda orang yang bebas merdeka, kemudian duduk di musola, duduk di masjid, duduk di pesantren, ngomongnya saya nunggu keajaiban dari langit. Ini salah, itu namanya al-kesetu. Pakai alasan syariat. Orang yang malas berkedok syariat. Pemalas itu. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan sebisanya. Bisanya ngapain? Saya ngomong begini tuh saya praktek. Antum lihat di YouTube saya itu loh. Banyak dulu saya jualan susu. Sampai hari ini saya jualan buku. Betul. Banyak gitu. Laku. Ya laku. Berapa Beb? Ya kadang 1 eksemplar lakunya. Terus lainnya hitung. Loh, faktanya kan itu betul ya. Jualan susu laku. Tapi mayoritas dibagikan gitu kan, dibagikan. Tapi alhamdulillah toh nyatanya ada rezekinya enggak? Ada. Karena sistemnya Allah saya jalankan. Gak mungkin janji Allah gak terlaksana, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Janji Allah itu pasti terlaksana. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu punya satu sifat. Allah itu mustahil menyalahi janjinya. Allah enggak pernah menyalahi janjinya. Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Monggo tunjuk. Masya Allah. Baru bahas begini aja sudah dapat jok-jokan min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba muncul dari belakang tadi kan ya? Jok gitu. Alhamdulillah. Jadi itu langkah yang ketiga. Yang pertama niatnya, yang kedua caranya,
Yang ketiga, usahanya. Ya, usahanya. Apa yang mau dilakukan? Sebisanya. Jangan pernah malu melakukan sesuatu yang halal. Tapi malulah melakukan sesuatu yang haram. Jadi jangan pernah malu melakukan sesuatu yang halal. Halal, kerjakan. Habib mohon maaf, saya ini sekarang kerjanya sebagai pembersih gorong-gorong. Wah itu mulia itu. Ya, menghindari banjir, jasanya besar itu. Kalau nggak ada pembersih gorong-gorong kan banyak banjir di mana-mana ya. Itu jasanya luar biasa. Habib, saya jadi pasukan orange. Apa itu? Bagian buang-buang sampah pekerjaan saya. Oh bagus. Kalau nggak ada yang bagian buang sampah, Masya Allah, kiamat kota itu. Ya, sampah numpuk, mungkin banyak masuk rumah sakit. Kenapa? Banyak penyakit, aromanya nggak kuat, penyakit berdatangan. Ya, itu semua beres gara-gara ada pasukan orangnya yang membersihkan sampah. Mulia itu. Habib saya ini gajinya tidak seberapa Habib. Kerjaan saya itu ya nggak dikenal orang banyak. Ngapain? Saya itu penjaga pos rel kereta api di ujung sebuah desa yang terpencil. Masya Allah, berkat kamu banyak orang yang selamat. Ya banyak orang yang selamat. Termasuk ini keretanya juga selamat. Apa yang kamu bisa? Nanti Allah yang ngasih gitu loh ya. Bukan gajimu. Rezekimu bukan gajimu itu bukan. Bukan yang kamu kerjakan itu bukan. Tapi Allah akan kasih dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala.